Dia bisa apa mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk mengidentifikasi. Kalau IPK itu kan indikator apa tuh? IPK kemana tuh? Indikator Ada lagi di buku mas. kumulatif aja ujungnya. Kompetensi. Pucet banget. Ini indikator. Bagai malam tanpa bintang. Nggak ada. Semua kita kayak orang bener ada dua kamera. Oke. Nggak ada, nggak tahu. Lihatnya dari ini nggak sih dari sini deh. Gue ada 3 ranah, 4 ranah nih. Ada 4 ranah. Ya ini kan masih menganalisis dari indikator sama tujuannya doang kan. Oh ya Dia kan? bilang ah, ini kan masih tujuan sama indikator pencapaian pembelajaran. Nanti kalau struktur materi aja nanti kita iniin sendiri. Berarti kita masih di yang indikator sama tujuan pembelajaran sob. Ranah pengetahuan ya. Tapi menurut gua ini identifikasi kayaknya masuk dari ranah kognitif kan dia juga harus bisa membedakan. Iya, lihat dari ininya, orang-orang lihat ininya dari sini. Coba kalau yang gak baca apa ada pikir tingkat rendah. Namun semua ini masih level berpikir tingkat rendah. berarti buka buku taksonomi nggak sih? Ada taksonomi kan ini. Terus ini buat kelas berapa deh? Belum taksonomi. Nah, kalau dia mengidentifikasi, kalau dia udah bisa mengidentifikasi dia kan berarti udah analyze kan? Iya. Iya, dia analisis. Ya bagus Berarti dong. udah bagus. Ini anak SMP loh. Ya, it's okay. Berarti dia kan udah high order thinking skill. Coba tadi nanti. Udah tingkat menengah ya kalau analisis itu. Pesan kalau baik ya tujuan atau indikator tujuan alat untuk sampai pada salah satu level bernalar kritis atau kreatif. Menganalisis berarti udah kritis, udah kritis. Ya, sesuai penggalan CP atau KD dan dapat diukur. Kalau baik sekali rumusan tujuan atau indikator mencapai tujuan ranah pengetahuan sampai pada level bernalar kritis dan kreatif. Lah bedanya pada salah satu level bernalar kritis. Kalau ini enggak pada level bernalar kritis dan kreatif. Kalau ini bisa sih kritis salah satunya, atau nggak kreatif. salah satunya. Salah satunya kalau ini Antaranya 7-8. kalau gue sih masih mikirnya 678 itu. Tengah-tengah aja nggak sih? Iya. Tapi dan bentar, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan sapaan dan pamitan dengan orang lain dalam bahasa Inggris, oke, greeting ya kan. Mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri. Ya, oke teman-teman kan. Mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk memaparkan jati diri sendiri dan orang lain. Maksudnya memaparkan jati diri sendiri. Itu nggak jelas namanya. Memaparkan jati diri itu dia bisa Oh, memperkenalkan diri sendiri. ya kan udah masuk di atas dong. Jati diri itu berarti apa lagi tuh? Ya
sampai kan ini membuat ini greetingnya ini kayak baru mengidentifikasi dan menentukan doang, belum sampai tahap yang kayak create gitu. Nah, Jadi menurut gua antara 6 lah paling. iya dong. 6 enggak sih? Kayak masih Kayak kurang gitu ya. kurang. Tapi gak jelek-jelek banget. Iya. Kurang ya. Kayak gitu. Berarti 6. Ada 6 ya. 6. Kata-kata gitu aja. Habis itu kita nentuin video loh. Video aja. Video aja. Itu kan ada RPP videonya. Bukan RPP dia, RPP. Video aja. Ya keterampilan. Lanjut. Ini merumuskan tujuan dalam ranah keterampilan. Nah, kan Ini aja nih ini. Oh, Jadi tuh bukan kalau tidak ini baik berarti udah masuk keterampilan semua dong. Nggak ada kognitifnya dong. kalau misalnya baik ya rumuskan tujuan indikator sampai tujuan ranah keterampilan untuk memuat salah satu dari nilai-nilai kebinekaan global, kemampuan komunikasi atau gotong royong. Gak ada nggak sih? Nggak ada gotong royong tapi Jadi poinnya tuh ini salah satu dari nilai salah satu antara kemampuan komunikasi atau berkolaborasi. kemampuan komunikasi, tapi dia nggak ada komunikasi di sini. Maksudnya semua itu masuk mengidentifikasi ini. Enggak, tapi kan dari situ ada keterampilan apa memaparkan jati diri, Nggak ada. perkenalkan diri, itu keterampilan komunikasi. Tapi kan itu dia awalnya kan masih mengidentifikasi, dia belum memproduce untuk ungkapan untuk memperkenalkan diri sendiri. tapi cuma analisis mandiri gitu loh. Iya. Wah, Belum gua. jadi mereka belum ada ngomong sendiri gitu ada. Iya, jadi kayak mungkin ini apa ya, reading ya? Reading atau writing ya? Reading nggak sih yang namanya mengidentifikasi, jadi kayak dia dikasih teks gitu mungkin ya? Dan Kayak Ya terus belajarnya discussion, Iya, discussion, practice, and role play. Kalau role play harusnya udah ada ini dong. indikatornya agak lain. Iya. Dia nggak bisa ngejelasin metode belajar. Karena cuma mengidentifikasi doang. Bukan harusnya kayak memperkenalkan diri gitu kan. Tapi tulisannya digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri. Ya tapi dia kan belum, iya. Iya. Maksudnya kalau memperkenalkan diri sendiri gitu, misalkan nomor 7 apa apa sih, nggak tahu ya apa sih namanya, membuat misalkan membuat Jadinya membuat dong, bukan memperkenalkan diri. Ya kan? Ya, pakai bahasanya. ada bahasanya. Tapi kalau mengidentifikasi sama menentukan itu menurut gue tuh kayak dia ketika kita terus baca ini tuh kira-kira unsur kebahasaan dalam teksnya udah benar apa belum, atau enggak struktur teksnya tuh benar apa enggak, cuma gitu doang. Oh, dari teks itu Belum mana speaking. yang Berarti dia nulisnya harus kayak dapat memperkenalkan diri menggunakan kalimat yang sudah diidentifikasi sebelumnya, ibaratnya kayak gitu. Iya. Tapi bilangnya digunakan manajemen program dan orang lain. Jadi tidak baik. Kalau tidak baik itu apa tuh? Ada dua. Cuma tidak ada yang mengarah pada pengembangan nilai-nilai Dia ada, berarti dia ada. Kemampuan komunikasi serta kolaborasi. Jadi ini apa namanya? Ini kan dia bilang kan tersirat, secara tersirat kan. Jadi di sini kan nggak langsung dikasih tahu. Iya. Jadi masih kayak ya secara tersirat dia memang Pengennya tuh memperkenalkan diri, cuman nggak ditulis gitu. Iya, dia cara visual, cara visual kurang tepat sih. ini tuh ini loh, nilai-nilai kebinekaan global, nilai-nilai kebinekaan tuh profil Pancasila itu yang 5 itu loh. Yang kemarin sama Prof Flora. Iya, jadi kayak dari apa namanya ini, dari indikator
ada yang nggak yang ngarah ke antara 5 itu? Ini ada kan? Kebinekaan global mengenal dan menghargai budaya, kemampuan Iya, berkomunikasi, menghargai budaya. interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Maksudnya kan dari Ngarah ke situ. kebinekaan global ini ada mengarah ke kemampuan berkomunikasi Iya. kan. Ini ada dari indikatornya ada, tapi kan secara tersirat dia nggak langsung Berarti ini dituliskan. Iya, menurut gue yang kurang baik. Kasih Empat. berapa? 4. Masih udah mau selesai. Belum, masih banyak. Oh, Yang ini abisin yang A dulu ya, habis itu pulang ya. iya. selesain sih. Salah lu. Apa ini emangnya? Jam 8:30 ini. Wah, Belum mana jam 8. Enggak aman. Gua kan ya tapi takutnya. Kan cuma itu cuma indikator doang kan. Itu kan mak ada ini aja. Ya memang cuma 4 itu. Kalau cuma indikator capaian pembelajarannya doang. tapi kan kita kan masih harus semuanya. Sampai materi ajar. Katanya capaian pembelajarannya aja. Kan doang Ini kan karena capaian pembelajarannya aja karena kita masih yang A. Gue pikir cuma pembelajaran pembelajaran aja yang di analisis. semuanya. Makanya masalahnya. Lanjut kita dengan berempat nih. Yang adaptif itu. Apa Pembelajaran yang ada dan tidak berorientasi ke masa depan enggak dong, karena ini berorientasi ke masa depan kan, supaya dia bisa kritik. kurang sebenarnya orientasi apa itu ke masa depan apa oh tidak ini kurang enggak kan berarti Yang kalau yang baik tuh tahu, kalau yang baik sekali itu dan adaptif itu bisa berubah gitu Ada ya kayak menyesuaikan lingkungan. tapi lihat lagi capaian pembelajaran. gue pernah nangis gara-gara lagu Oh iya, seorang aku. alay banget Iya. Menurut gue kurang bersifat adaptif. Iya. menurut gue malah adaptif gak sih Karena ini dari mana dia adaptif? Dia cuma menyampaikan jati diri. komunikatif teks anjir ngapain bahas unsur kebahasaan Unsur kebahasaan itu kan language feature. Language feature itu isinya ada grammar. Ingat nggak? oh yang kayak gitu soalnya gue dulu di SMP diajarin unsur kebahasaan gak begitu anjir yang poinnya bisa sampai 12 sama berapa itu suruh hafalin lagi Di language feature itu kan ada grammar, sama vocabulary. Kalau struktur teks itu misalkan teksnya, misalkan teks naratif itu ada orientation, ada apa, jadi menurut gue kurang adaptif. kenapa tuh? Gue masih belum Berarti baik dong. Kalau misalkan dia mengidentifikasi sesuai dengan text based approach-nya ini, berarti dia kan nggak bisa adaptif sama lingkungan. Karena sama dia, iya kayak ketemu misalkan sama kayak orang beneran gitu. Dia kan nggak bisa kalau misalkan cuma berdasarkan teks itu kan cuma itu doang yang dia tahu. karena dia teks Text based learning itu loh. Kayak kita aja belajar text based learning dari tahun kapan juga nggak bisa kan ya menyesuaikan karena sama kita jadinya berpacu sama buku melodi. dangdut loh Ya nggak? Kurang Lu baik setuju nggak dan- apa? paham Tapi kan dia bisa berpikir. Berpikir untuk mengidentifikasi Iya. kebahasaan. Maksudnya tuh kayak dia bisa memilah dan memilih.
Tapi menurut gua karena kita mengoreksi ininya kurang adaptif. Kalau anaknya mau adaptif ya anaknya. Terus kan ini kan ada tulisan berorientasi ke masa depan. Menurutku kurang sih berorientasi ke masa depan. Karena kan ya baru dia hanya mempelajari base-nya aja, basicnya aja nih, identifikasi unsur kebahasaan. Iya, struktur berorientasi ke masa depan itu maksudnya perkembangan iptek. Oh iya. Pakai iptek enggak ini dia nggak pakai. Kan teknologi kan dia pakai atau apa gitu. Nggak ada. Metodenya sih enggak sih metode. Enggak pakai teks. Kayaknya juga sih. Terus dia nggak adaptif dan nggak berorientasi ke masa depan. Depan. Gua dia skor 5 lah karena dia Iya, gua juga pilih 5. 5 deh kalau. Soalnya dia nggak adaptif. Kurang adaptif. Ya, Ya gara sekali lagi. Ya gara. Tahu nggak? Udah gitu doang. Iya. Lanjut analisis struktur materi ajar. Nah sekarang materi ajar ada nggak materi ajarnya nih? Struktur materi ajar kan apa? materi pembelajaran. Materi aja juga. Langkah-langkah. Yang langkah-langkah ada sendiri nih. Coba Di cari. alur kalau Oh iya, langkah-langkah itu kan lah. alur. Langkah. Kalau struktur Apa? Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku sanggup kau bukanlah jangan lagi pakai anak alay ya. Ya iya kita anak-anak banget. Bibir gua kusut banget. Gue juga. Ini gue bagus di sini. Iya. iya. Jelek banget. Lu bagus di sini. Kelihatan terang banget lihat. Dia kayak ada Madinah. Pakai pucuk. Ayo. Malah kayak anak-anak gitu. Ajar berarti yang ini aja ya. Ini struktur lagi ada berapa? Coba nih. Cuman 2 doang. Oke, boleh. Nih, terdapat struktur materi ajar dalam rancangan pembelajaran yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan tujuan, tidak lengkap, tidak mendalam, tidak bermakna. Tidak lengkap Kalau ya. yang bagus tidak sesuai dengan itu. Coba kita cari dulu ini apa nih? Common expressions for greeting, common expressions for introducing oneself. Kok materi pembelajaran kan struktur pembelajaran. Apa tadi? Aku gue. Kenapa sih tiba-tiba kaget? Coba. Apa itu struktur katanya? Iya. Everybody tapi nggak singing. ada. Sepertinya Dari segi Iya kayak iya makanya. ya, mengapa? Mengapa berpapasan? Ya biar rendah ya. Oke. suara cowok. Menyalari perdilan.
carinya di building knowledge-nya. Kenapa kok nggak ada? Nggak ada di sana. Tapi kalau jauh lompatnya jauh apa? Kan gue nulisnya materi aja. Kok Alik sih? Ini belum nih anak instruktur Belajar. Kayaknya ya udah deh, kayaknya ini. Soalnya alur kan ini udah nyatu. udah mulai malu tapi itu udah lama. Akhirnya udah pulang pergi kan udah pergi. Atau alurnya jadi Ayo dua aja dulu dua. Dokter aja dua habis udah yuk. tapi Kan udah sedikit. coba ya. Tidak sesuai dengan tujuan. Berarti Wah, ya. kita Ya kan dia pakai ini kan. tapi kita kurang sesuai ya sih discuss habis mulai tapi dia cuma kurang identifikasi. Tapi bisa juga ya mengidentifikasi tapi dari ungkapan gitu misalkan kayak dia ngomong sama gurunya tadi Wis salah tulis. Salah tulis. Yang keterampilan. Yang keterampilan tadi apa? Berapa? yang tersirat itu 5. Benar ya? Iya. 5 dia bingung kan ya gimana dong nanya nggak sih yang bingung? kalau materi pembelajarannya banyak tapi kalau metode pembelajarannya kurang Ini tuh juga bingung gue adalah dia bilang struktur materi ajar. Apa itu struktur materi ajar? Gimana kalau kita searching dulu struktur materi ajar? belayar Makasih ya, Ibu. Biar enak. Banyak bener. Tadi yang ini juga 5 ya? seperti rasa 4. tadi gua tuh ini gua tadi tuh ini 4 kan tadi kita yang kurang baik kan? yang mana yang di atasnya 5 Iya. 4 yang tengah Ya urutan dan keterkaitan konsep yang bar aja, nanya aja. Ini kayak gini. kalau kayak gitu kan oh kalau struktur berarti semuanya gitu Ini enggak ya? Universitas Pendidikan Indonesia Jadi belajarnya apa dulu gitu? Gitu. Struktur enggak? Berarti Ini sama di situ cuma sama aja belajarnya tuh apa dulu dia pertama. Kayak ini enggak sih kegiatannya? Materi apa dulu? Materi apa dulu? Ini enggak sih? nih. Kegiatan pendahuluan. Itu kan alur. Di bawah kan ada tuh penilaian lagi alur. Lihat tadi di instrumen. Kan ada yang nilai alur. Kalau enggak ini nih, ini kegiatan isinya nih. Belajarnya apa dulu gitu. Itu iya kali ya. Menurut gue gitu juga. mana pakai apa nggak ada pakai bau kerja apa ini Mengamati gambar. tadi udah nurut Peserta didik
thinking dari video YouTube. Ini udah ada YouTube-nya nih. Kita kalau kan satu YouTube kan yang PP gitu, Tapi kan cuma indikator capaian pembelajarannya doang tadi. yang dinilai. Ini beda part loh sih. Tadi tuh kenapa kita cuma nilai indikatornya, karena emang di sini bilangnya indikator. tujuan ini kita lagi nganalisis yang tujuan indikator capaian pembelajaran. Bangnya udah beda lagi, udah B. Iya, kalau yang B ini kan Iya, materi aja. gua kan tadi kita ngomongin nggak bertentang masa depan karena itu yang indikator pembelajaran. Sedangkan yang ini udah di apa ini? Udah pakai YouTube video. Oh, Ini nggak sih? ya, jadi kalau di bawah sini tuh kelihatannya lebih adaptif gitu kan. Ya di strukturnya, di strukturnya. Cuman ya udah lah kan itu bilangnya indikator. Iya, berarti nggak sesuai kan dengan indikatornya. Iya. Berarti bagus kan kita Nggak ngerti. Maksud gua ngomong, kan tadi lu bilang ini udah pakai YouTube nih, kata lu iya, tapi itu tuh di strukturnya. Terus ini, nih di struktur materi aja, bukan di capaian pembelajarannya. Iya. Kok tadi tuh nyebut itu yang video YouTube itu karena kita kan ada satu instrumen yang nganalisis video pembelajaran. Jadi gua maruf tuh yang kayak ini ada nih YouTube-nya, jadi kita nggak perlu nyari video YouTube materi ajar lagi gitu. Jadi dia lu nggak ngerti lagi deh. ngerti ya gue. Cepatnya udah mau masuk jam tidur gua. Ini orang teratur. Ya siap Mengamati orang dialog sederhana tentang greeting dan lift taking yang Aku diperagakan. pengen beli roti loh buat sahur. Ya kan roti kan. Daripada masak, aku malas masak. Lo bisa goreng nasi. Gue malas masak nasi. Nih, tapi di sini dia tuh udah sampai merespon, terus udah berdiskusi. Enggak. Tuh, sebenarnya dia bagus. Salah ya? Enggak, dia bagus di penerapan. Tapi di sininya nggak mencerminkan tujuan dia. Cara dia nyampein ini tuh udah kurang tepat bahasanya. Iya. Jadi kan dia kan cuma mengidentifikasi Kasih aja. papan yang digunakan. Cepet setengah 9. Oke, terdapat struktur materi ajar dalam rancangan pembelajaran. Dalam rancangan pembelajaran, namun tidak tepat atau tidak sesuai dengan indikator. Materi ajar tidak lengkap, tidak mendalam, dan tidak bermaksud. Kalau menurut gua, dia kurang sesuai sama indikator. Tapi materi ajarnya lengkap. Iya benar. Tepat sesuai dengan indikator. Materi ajar nih, materi ajar kan berarti kayak ngajarin tensisnya kan. Iya dong, materi ajar itu kayak ngajarin tensisnya, ngajarin scriptnya kan. Itu nggak ada Ya materinya tak. dari video ini ya. Dia cuma kayak ngasih contoh ungkapan greeting, Ini greeting. tadi bukan materinya. Ini common expression. Greeting, common expression For for introducing oneself. Itu itu materi untuk ngajarin vocab gitu. Iya sih. Iya sih. Berarti sesuai ya, sesuai ya, tepat sesuai dengan tujuan indikator pencapaiannya. Tapi namun kurang lengkap, kurang mendalam, dan kurang bermakna. Menurut lo udah mendalam belum materinya dia? yang tadi ya, yang materinya itu tadi yang Iya, materi dia tuh yang dari YouTube sama yang dari itu tadi, yang ini nih, atas. Nih, common expression, greeting, common expression, oneself. Kan materi pembelajarannya dia kan. Terus kalau yang di bawah itu dia tuh kasih video contoh ungkapan greeting dan lift taking. menurut gua lengkap dia. Kalau menurut gua. Karena dia di sini dia udah nyiapin media berupa YouTube ya, media berupa video. Terus dia juga udah modeling, yaitu dia peserta didik mengamati dialog sederhana tentang greeting dan lifting yang diperagakan oleh guru.
ngeliat dan apa ya, ngeliat modeling dan ngeliat analisis video, tapi mereka juga mengungkapkan ya, merespon ungkapan. Setengah jam aneh video. Tuh, serius? Mati